Selamat datang di Kalsa Gadget bersama saya Ucup. Kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di endorse brand manapun. Dan di depanku ini adalah laptop gaming pertama yang menggunakan Intel Ultra yang datang ke Kalosa. Dan ini udah menggunakan Intel Ultra 7 ditambah lagi RTX 40 series. Udahlah, kita nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita cek performanya kayak gimana. Let's go! Ini dia MSI Cyborg 15 AI A1 VEK. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7, kemudian RAM-nya 16GB DDR5. Sedangkan dari penyimpanan memiliki kapasitas 512GB PCIe NVMe Gen 4. Dari graphic card menggunakan RTX 4050 dengan kapasitas VRAM 8GB. Sedangkan dari bundlingnya pastinya sudah lengkap dengan Windows 11 dan Microsoft Office Home Student 2021. Untuk garansinya tenang aja karena MSI mengcover selama 2 tahun. Untuk harganya ini adalah 19.999. Sepowerful apakah Intel Ultra dipadukan dengan RTX 4050? Simak videonya sampai habis. Kita beralih ke bagian desain dari laptop ini yang mana memiliki dimensi 35,9 cm untuk panjang, 25 cm untuk lebar, dan ketebalan ini adalah 2,29 cm. Sedangkan dari beratnya sendiri ini adalah 2 kg saja. Untuk bodi yang digunakan ini bermaterialkan polikarbonat, sedangkan untuk dari aksen transparan ini masih ada yang biasanya disebut transulan. Lalu untuk dari exhaust berada di bagian sisi kiri saja, lebih tepatnya berada di bagian sisi samping dan juga belakang. Untuk dari keyboard ini sudah full size dilengkapi dengan RGB 4 zona yang memiliki 4 tingkat kecerahan backlight. Lalu untuk display dari MSI Cyborg ini memiliki ukuran 15,6 inch Full HD IPS level. Sedangkan untuk dari refresh rate-nya ini adalah 144 Hz dan bezelnya menurutku ini cukup tipis dan sama seperti seri sebelumnya. Lanjut ke bagian port yang disediakan oleh MSI. Di bagian kanan ini terdapat DC in, LAN port, HDMI port, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 dan juga sebuah USB Type-A 3.2 Gen 1. Lalu untuk di bagian kiri sendiri ini terdapat Kensington lock, satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan juga 3,5 mm combo audio jack. Beralih ke bagian dalam dari laptop ini yang mana memiliki satu buah fan di bagian kanan atas, kemudian untuk dari RAM memiliki dual slot dan SSD ini satu slot saja. Sama-sama sudah terisi penuh, jadi kalian yang ingin menambahkan kapasitasnya kalian harus mereplace yang sudah terpasang. Untuk SSD dari laptop ini sudah kita tes menggunakan software Crystal Disk dan mendapatkan hasil 4306 untuk dari read-nya dan 1844 untuk hasil dari write-nya. Selanjutnya kita cek ke bagian baterai dari laptop ini yang mana memiliki kapasitas 4562 mAh atau setara dengan 52 Wh. Setelah kita tes ketahanannya menggunakan software PC Mark 10 dengan mode yang seperti biasa, yaitu modern office, tanpa backlight, tanpa koneksi internet dan juga bluetooth, hanya mampu bertahan dalam waktu 1 jam 46 menit. Yang mana aku juga kurang tahu kenapa dua laptop yang sebelumnya kita review di seri gaming ini hanya memiliki ketahanan yang hanya 1 jam saja. Untuk kalian yang memiliki pengalaman yang berbeda atau mungkin sama, bisa langsung tulis di kolom komentar. Lalu kita juga akan melihat ke bagian fitur yang dimiliki oleh laptop ini, yang mana ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Untuk dari software pendukung pastinya sudah ada MSI Center. Di sini kalian bisa memantau performa, kemudian mengganti skenario penggunaan dan juga RGB dari keyboardnya. Tapi ini masih banyak sekali yang bisa kalian setting di sini. Berikut ini adalah webcam dari MSI Cyborg 15 AI yang mana ini sudah menggunakan 720p 30 fps. Kemudian di bagian keyboardnya terdapat shortcut untuk mematikan dan menyalakan mikrofon seperti ini, dan karena ini sudah menggunakan Intel Ultra pastinya sudah lengkap dengan fitur seperti auto framing yang bisa mengikuti pergerakan kalian seperti ini, dan juga ada background effect yang bisa kalian gunakan di bagian bawah sini. Overall kameranya oke. Nah, kita sudah di bagian prosesor yang mana laptop ini menggunakan Intel Core Ultra 7, memiliki 16 core, 22 thread terdiri dari 6 P-core, 8 E-core dan juga 2 low power efficiency core. Sedangkan dari TDP-nya ini adalah 28 watt, memiliki maksimal boost clock hingga 4,8 GHz. Langsung aja kita cek performa dari Intel Ultra yang digunakan di seri gaming. Sebelum ke pengujian CPU, sebelumnya aku mau disclaimer untuk semua pengetesan atau mungkin pengujian kita menggunakan charger dan di mode best performance. Dan langsung aja kita simak di pengujian yang pertama menggunakan Cinebench R15. Laptop ini berhasil mendapatkan 262 poin untuk single core dan juga 2539 untuk hasil dari multi core-nya.
Sedangkan di pengujian selanjutnya kita masih menggunakan software Cinebench, yaitu di mode R20. Laptop ini berhasil mendapatkan 689 poin untuk dari single core, dan untuk multi core mendapatkan 6468 poin. Lalu juga kita lanjutkan untuk pengujian kestabilan dengan cara looping sebanyak 10 kali, mendapatkan rata-rata 6378 poin. Untuk suhu rata-ratanya ini adalah 51 derajat Celcius dan suhu tertinggi yang dicapai adalah 92 derajat Celcius. Di pengujian terakhir menggunakan software Cinebench R23, laptop ini mendapatkan hasil 1761 poin untuk single core dan multi core 16701. Untuk pengujian software editing kita menggunakan software Blender untuk render 3 dimensi menggunakan CPU-nya dan berhasil mendapatkan waktu 2 menit 40 detik untuk menyelesaikan sebuah render. Lalu untuk GPU yang diberikan di laptop ini adalah RTX 4050 dengan kapasitas VRAM 8GB. Tapi untuk TGP-nya ini hanya 45 watt. Sepowerful apakah performanya? Langsung kita cek saja hasil dari pengujiannya. Di pengujian GPU yang pertama kita menggunakan software 3D Mark dan di mode time spy laptop ini mendapatkan hasil 7099 poin. Masih berlanjut dengan pengujian menggunakan software 3D Mark di mode Firestrike, laptop ini berhasil mendapatkan 16.947 poin. Dan selanjutnya aku juga mau tampilkan hasil dari pengujian Firestrike dari laptop yang sudah kita review sebelumnya, dan berikut adalah perbandingannya. Di pengujian 3D Mark yang terakhir kita gunakan di mode stress test, laptop ini lolos dengan angka 97,9%. Dengan suhu rata-rata ini hanya 60-70 derajat Celcius, yang menurutku cukup keren sekali dengan satu fan saja. MSI keren. Kemudian kita lanjutkan juga untuk pengujian menggunakan software editing, yaitu Blender dengan render menggunakan GPU-nya. Dapat diselesaikan dalam waktu 27 detik saja. Berlanjut ke pengujian menggunakan software editing yang lainnya, ini kita menggunakan Adobe Premiere Pro dengan video durasi 1 menit, format 4K, cut to cut single layer tanpa efek. Dapat diselesaikan dalam waktu 30 detik saja. Dan pengujian yang terakhir pastinya laptop gaming kurang lengkap jika tidak digunakan untuk bermain game. Dan langsung kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah melihat semua aspek dari laptop ini, worth it untuk kalian yang memang membutuhkan performa yang tinggi. Dan sedangkan dari segi fitur memang sedikit kurang seperti layarnya, tapi ini masih bisa kalian atasi menggunakan layar eksternal. Atau mungkin juga dari segi baterai yang hanya bisa bertahan hingga 1 jam 46 menit. Memang cukup dimaklumi laptop gaming terkesan boros baterai, tapi menurutku durasi ketahanannya ini cukup singkat. Masih bisa kalian atasi dengan membawa charger kemana-mana, dan dengan menancapkan charger performanya ini akan semakin powerful. Overall worth to buy, tapi menurut kalian apakah worth it di harga 20 jutaan? Tulis di kolom komentar. Dan ini adalah penilaianku tentang laptop ini. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia gadget. Dan aku mau ingetin kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya ada di Royal Plaza lantai 2 dan Ruko Klampis Jaya nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online langsung kunjungi e-commerce kita, dan buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih detail bisa langsung kunjungi sosial media kita. Oke, terima kasih, saya Ucup, see you next video. Intel Ultra di seri game, mikir-mikir sih.